Kerjaan siapa ini? Si Markus, bapaknya si Yopi. Betul, Pi. Nama anaknya Yopi. Dia sekelas sama Nia. Setelah kita beramal tamah, kita kasih pelajaran juga. Kalian harus bertanggung jawab atas keselamatan Tio. Saya nggak punya urusan dengan kamu. Cepat tinggalkan ruangan ini sebelum saya bertindak lebih jauh. Tapi kenapa kamu melibatkan Karno? Cuma sandiwara kecil-kecilan. Berikan saya sedikit waktu untuk membicarakannya dengan papi saya. Terserah. Tapi waktunya sangat singkat, Ben. Apapun yang kamu lakukan, saya nggak mau bertele-tele. Gue khawatir kalau lo masuk dalam situasi yang amat sulit. Kalau lu penasaran apa kelebihan gua, lu boleh tanya sama dia. Oke, Roy. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Bos, udah 2:30 nih. Saya yakin pasti gak datang dia. Masih selesai nih. Sabar. Sebentar lagi jam 3. Saya yakin dia pasti datang. Kontak. Angsa sudah masuk perangkap. Ya, suruh dia masuk. Apa kabar, Bung Roy? Kalian. Rupanya masih punya nyali untuk datang kemari. Untung kalian tidak terlambat. Sebentar lagi kami akan berangkat ke luar negeri, tahu? Widya yang kirim kami ke sini. Kami ke sini untuk mengambil barang. Ini 3M. Boleh Anda periksa Pak Perlu? Begini Bung Roy, ternyata Widya mendadak sakit. Dan tadi sudah saya sarankan untuk ke dokter. Tapi ternyata... Diam kamu! Saya tidak perlu keterangan kamu. Yang penting uang ini ada di meja. Saya percaya penuh pada langganan saya. Siapa nama? Saya Dendi. Ini Peter. Kalau orang yang baru saya kenal, saya akan hitung uang. Kalau sampai meleset, 1 rupiah pun saja. Hati-hati. Kamu bawa sekarang. Itu. Kalau sampai dia kembali, berarti uang lepas. Tapi kalau tidak, pistol ini akan memecahkan kepala kalian. Kalian berhadapan dengan Roy si pembantu. Saya senang berhubungan bisnis dengan orang yang bisa dipercaya. Terima kasih banyak. Oke, silakan periksa. Oke, sampai ketemu. Ya. Terima kasih banyak. Ya udah, sana cepat. Mr. Willy mana, Pak? Mr. Willy mendadak berangkat ke Singapura. Tapi you bisa berhubungan dengan I. Berapa banyak Anda bawa barangnya? 5. Oke. Harganya berapa? 10 miliar. 10 miliar? Ya. No problem. Oke, boleh saya lihat barangnya? Silakan.
Kurang ajar. Ini terigu. Terigu? Nggak bener, Pak. Kok terigu sih, Pak? Bener terigu nih, Pet. Dari dulu kan udah bilang gua. Iya kan? Kalau sampai papi kita tahu, lo udah kebayang nggak? Gimana mereka akan mencincang kita? Hah? Lu nggak bisa diam, Pet. Hah? Lu nggak tahu gua lagi bingung. Lo sadar nggak sih? Berapa besar jumlah uang yang lo pertaruhkan? Hanya dalam waktu beberapa jam. Apapun hasilnya, kita harus tanggung bersama. Kalau untung pun, hasilnya kita bagi dua. Malah lebihan lu dapat pujian dari bapak lu. Bisa dapat keuntungan besar dalam sekali pukul. Kalau berhasil, kalau untung. Tapi sekarang, kita cuma nunggu pukulan dari papi kita. Percuma deh. Lu bisa yang ngeluh, nyesel. Lu tahu apa yang mesti kita kerjain sekarang? Apa? Cari jalan keluarnya. Jalan keluar? Dan keluar apa lagi? Ada. Udah nggak ada lagi jalan keluar. Kita jelajahi setiap sudut kota ini. Kita cari Widya yang menghubungkan kita sama Roy. Apa mungkin? Mungkin, dan ikut. Tan, kamu memang nggak tahu kalau Tio diopname di rumah sakit? Diopname? Saya nggak tahu. Kenapa dia? Masa teman sendiri nggak tahu kalau masuk rumah sakit? Tuh nggak, dia hampir mati. Dengar-dengar sih ayahnya Yopi nyewa orang buat hajar Tio. Baiknya kamu busuk dia deh. Ngapain saya harus besuk dia? Kamu gimana sih? Ini kan gara-gara kamu, Tan. Masa busuk aja nggak mau? Saya nggak minta dia bela-belain saya. Dia lakukan itu karena kemauan dia sendiri. Mana ada urusannya sama saya? Terserah. Yang penting saya sudah kasih tahu buat kamu. Yang harus saudara perhatikan, pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida terbukti hanya akan merugikan manusia atau tanaman itu sendiri. Oleh karena itu, sekarang sedang diupayakan cara untuk mengendalikan. Sekali lagi, mengendalikan hama secara alami. Tanti, mikir apa kamu? Nggak apa-apa, Pak. Mikirin koruptor yang baru kabur dari penjara itu kali, Pak. Ngapain kamu mikir koruptor yang kabur dari penjara itu? Seluruh departemen sudah turun tangan mengurusnya. Pak, sebenarnya saya kurang enak badan, Pak. Kalau boleh saya minta izin pulang. Jangankan kamu gak enak badan. Kamu sehat walafiat saja, saya tidak pernah memaksa kamu untuk ikut kuliah saya. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Siapa lagi yang sakit? Yang gak enak badan? Atau ada tetangga yang pilek? Atau sakit panu? Silakan keluar. Tio, aduh, kamu nggak boleh duduk dulu, kamu harus tidur, kamu belum boleh duduk sama dokter, ingat nggak? Oh, saya nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa. Sekarang kamu makan apa ya? Aduh, jangan deh, Om. Kamu hargain sedikit dong, yo. Saya udah motongin untuk kamu. Ayo dong, duduk. Kenapa ya? Enak kan? Ya, Ali.
Ngapain lu pakai ke rumah Markus segala? Kalau Nia udah lapor sama papinya, sekarang pasti Markus sudah ada di rumah sakit juga. Nanti ada apa? Kok kelihatannya kamu kesal? Ada masalah sama teman-teman di kampus? Iya, ada masalah Bu. Tapi bukan di kampus, tapi di rumah ini. Di rumah ini? Kenapa? Untuk kelangsungan hidup kita, Ibu harus kerja siang dan malam. Sementara Halim, orang muda menyebabkan kita hidup sengsara, muncul sebagai pengusaha kaya, punya nama besar dan kehormatan di kota ini. Waktu itu yang terpikir oleh ibu adalah keselamatan kamu. Apalah arti harta kekayaan? Tanti tahu Bu, tapi Sewaktu ibu datang ke Jakarta, mendengar kabar tentang ayahmu meninggal, di situ ibu baru tahu bahwa bukan hanya Halim yang merampas semuanya, tetapi juga Rosana. Ibu bertemu dengan Rosana sebelum ayah meninggal. Sebelum ayahmu meninggal, dia beberapa kali meminta ibu untuk menemuinya di penjara. Tapi ibu menolaknya. Kenapa Ibu menolak? Ibu takut Halim mengetahui keberadaan kita. Kalau dia tahu keberadaan kita, dia pasti mencelakai kita lagi. Ibu tidak terlalu sedih kehilangan harta benda dan rumah. Tapi yang paling menyakitkan hati ibu, sipir penjara mengatakan sesuatu pada ibu. Sesaat sebelum ayahmu meninggal, ayahmu lebih mementingkan ketemu Rosana daripada kita. Kenapa Nian? Kamu belum bisa tidur ya? Papi, Nia belum ngantuk, Pi. Bagaimana Tio? Udah baik kan? Itu dia, Pi. Dokter bilang dia harus istirahat bareng setengah bulan. Jadi Nia pikir, tapi ini kalau Papi setuju. Kenapa keberatan? Papi kan selalu mendukung orang yang berniat baik. Apalagi di tempat kos tidak ada yang bisa merawat Tio. Nanti Papi suruh orang siapin kamar buat Tio. Oke? Jadi Papi setuju? Pasti kamu bisa tidur nyenyak sekarang. Thanks, Pap. Yes! Thanks, Pap. Jangan ya. Bagaimana mungkin saya tinggal di rumah kamu? Lagi pula saya nggak mau ngerepotin kamu nih. Ngerepotin ya? Terus kalau kamu tinggal di kos, siapa yang mau ngurusin kamu? Sengaja saya ajak kamu tinggal di rumah. Saya kan bisa ngurusin kamu, Tio. Lalu kalau kakak saya nyariin saya nanti gimana nih? Suruh aja datang ke rumah. Atau bila perlu saya jemput, asal kamu kasih tahu siapa namanya, di mana alamatnya, beres kan? Mau alasan apa lagi kamu, Tio? Halo Tio, ya. Halo. Apa kabar? Halo Ted, Break. Gimana? Udah baikan? Lumayan. Kalian berdua berlenggang kangkung aja, nggak bawa apa-apa buat temen. Tadi si Teddy bawa duren ya. Nggak taunya dicegat sama suster di depan. Ngaco lu, Ndrik. Oh iya, yuk. Sebelum gua pamitan, gua pengen tahu alamatnya kakak kamu yang di Jakarta, biar saya dan Hendrik bisa kasih kabar. Nggak usah Ted, nanti dia malah banyak kepikiran lagi. Terima kasih ya. Lu bertiga udah cukup baik pada gua. Lagi pula gua udah baik kok sekarang.
Ya syukur deh kalau kamu sudah baikan. Kami semua merasa senang. Nah, sekarang gue mau tanya Teddy. Baik. Sebaiknya Tio tinggal di rumah gue atau tetap di tempat kosnya? Kalau menurut gue sih tampangnya tampang kos, nggak cocok sama rumah gedongan ya. Kayaknya percuma juga kita duduk di sini. Minum terus. Rasanya Wida nggak bakalan datang ke sini. Kalau memang dia bukan penipu, pasti dia udah datang ke sini. Peter. Emangnya lu belum sadar kalau tuh kita benar-benar ditipu? Mungkin juga dia sudah meninggalkan kota ini, atau malahan sudah pergi ke luar negeri. Dia sudah dapat banyak hanya dalam sekali pukul. Salut bener gua sama tuh cewek. Caranya lancar, sangat meyakinkan. Yang gue khawatirin sekarang, kalau papi kita tahu uang kita sudah lenyap. Bartender. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ada masalah apa? Begini, Pak Halim. Biaya pemeliharaan daerah wisata kita terus meningkat. Seperti halnya pemeliharaan lapangan golf, taman, keamanan, dan lain sebagainya. Ini saya bawa perinciannya. Saya percaya sama kamu. Ya karena itu saya jadi, kamu jadi manajer. Ya. Uang yang dibutuhkan berapa? 200 juta, Pak. Oke, saya ambil. Ya. Ya. Pasti antri brengsek. Apa ini, Pak? Ke bank yang mana aja kamu bisa pergi ambil uang. Kalau ada telepon dari kehakiman, saya ke tempat antri. Berhenti. Baik, Pak. Ada apa, Mas? Tidak tahu. Kenapa, Mas? Tadinya saya mau minta uang cash. Katanya Pak Halim ada. Tiba-tiba dia balik ngasih saya tanda tangan. Dan dia bilang ini bisa diambil di mana aja. Tuh kan, Den. Sekarang gue kasih tahu. Papi lu udah tahu kalau itu udah hilang sekarang. Lu sekarang gue gak ngerti deh tadi. Gue ngerti lagi. Sekarang papi mana, Mas? Ke hotel Pak Andri. Lim, kau bikin kaget aku. Saya nggak sangka kamu berani ya menikam saya dari belakang. Soal apa? Buat saya sih nilai uang tidak seberapa. Tapi kenapa kamu yang ambil? Pantas kamu bentak pindah ke hotel ini. Kamu sendiri yang suruh aku pindah ke hotel ini. Kamu pikir saya tolong? Hah? Kamu pikir saya tolong? Saya tidak mengerti kenapa kamu ke sini.
dan mengarang cerita palsu tentang Rosana. Supaya saya mengizinkan kamu bisa tinggal di rumah saya. Terlintas pun tidak aku punya niat untuk menipu kamu, Lim. Lalu pura-pura kamu itu sakit jantung untuk merebut simpati. Asal kamu tahu saja, saya juga pun tidur nyenyak tidak. Karena saya pikiran keselamatan kamu. Dan kamu balas bagaimana? Pakai akal sehat kamu, Lim. Uang itu uang aku juga. Buat apa aku mencurinya? Pap, kami dan Yendi yang mengambil uang itu, Pap. Goblok! Kami mau bikin usaha baru. Karena kami ketemu perempuan yang namanya Widya. Iya, Om. Betul, Om. Dia mengajak kerjasama dengan kami. Dan kami tergiur dengan keuntungan yang sangat besar. Tapi nyatanya malah kami itu mentah-mentah. Kalian anak goblok. Menghabiskan uang begitu banyak. Dan perempuan itu pasti perempuan keparat itu. Tidak mungkin ada perempuan lain yang bisa berbuat seperti itu. Perempuan itu... Ya, perempuan itu Rosana. Dia sudah memerankan peranan ganda. Menakut-nakuti aku, kemudian menghabiskan, menipu anak-anak itu, menghabiskan semua uang simpanan kita. Maksudnya? Rosana, dia masih hidup. Mana mungkin dia masih hidup? Dia masih hidup. Jawaban cuma satu. Frans. Loh, kok nggak kerja, Mas? Pasti ada masalah. Pantas beberapa hari belakangan ini, kalau saya tanya, Mas selalu menghindar dari saya. Ada apa sih, Mas? Saya hanya nggak mau kamu ikut gelisah, Rima. Mas nggak pernah menyembunyikan sesuatu dari saya. Walaupun sekecil apapun, Mas selalu ngomong sama saya. Ada apa? Kamu tahu bahwa orang tua kita sangat setia pada Pak Halim. Bahkan mereka tidak pernah menolak permintaan atau perintah dari mereka. Saya ngerti. Bahkan kehidupan kita juga berasal dari kesetiaan kita pada Pak Halim. Bahkan kita rela mati untuk mereka. Kamu kan tahu, pada suatu ketika Pak Halim pernah memerintahkan saya untuk membunuh Rosana. Iya. Fran, jangan. Kamu nggak bisa memperlakukan aku seperti ini. Kamu sudah aku anggap saudaraku sendiri. Mas Roni tidak pernah menyakitimu. Ingat, Frans, jangan. Kasihanilah aku. Lalu? Nah, saat itulah yang tidak dapat saya lupakan sepanjang hidup saya. Kamu benar, Rosana. Saya nggak bisa mencelakai kamu. Roni begitu baik pada seluruh keluarga kamu. Lebih baik kamu pergi. Pergi dari sini. Saya akan bilang pada Halim bahwa saya sudah membunuh kamu. Ingat, jangan kembali lagi. Atau Halim akan membunuh kamu. Dan membunuh saya juga. Kalau saya setia pada Halim, saya juga harus setia pada istri Roni. Mana bisa saya membunuh Rosana? Lalu, kenapa tiba-tiba sekarang Mas merasa gelisah? Rima, akhir-akhir ini ada seorang wanita yang selalu menakut-nakuti Pak Andri. Dan wanita itu mengatakan bahwa dia adalah Rosana. Apa mungkin Rosana? Ya, saya rasa dia memang Rosana. Len, biar aku yang pegang pistol.
Siapa Lima? Mas, Pak Halim bersama Andri. Halim? Oh, Pak Andri. Pak Halim. Ada apa Pak Halim? Seharusnya Pak Halim kan cukup kirim orang untuk panggil saya kemarin. Masalahnya cukup penting, Franz. Sampai kami harus datang sendiri ke sini. Nggak begitu penting juga sih. Halo Lima, apa kabar? Baik, Pak. Saya ada urusan sama Franz sedikit ya. Jadi kamu masuk ke kamar aja ya. Silakan Pak Halim, silakan duduk. Ada apa, Pak Halim? Oh, nggak ada apa-apa. Saya cuma berkunjung. Silakan duduk Pak Halim, Pak Andri. Franz, Ya Pak. kamu baik-baik aja hari ini. Baik Pak. Tidak ada firasat yang aneh-aneh. Rasanya tidak ada Pak. Lim, kenapa kita tidak langsung ke titik persoalan? Oke. Maksudnya apa Pak? Kenapa mesti bohong? Apa maksudnya Pak? Bohong apa saya Pak? Kenapa perempuan itu masih hidup? Kenapa? Perempuan mana Pak? Perempuan siapa? Rosana. Rosana sudah saya bunuh Pak, dia sudah mati. Tidak Pak, saya tidak bohong. Andre, percuma. Orang kayak dia dikasarin percuma. Karena dia anak buah saya mendidik dia. Kita lebih baik kita ajak beramah tamah. Dia udah tahu artinya. Sekarang lu nggak usah mikirin apa-apa dulu. Yang penting kesehatan lu pulih agar bisa ikut ujian. Paling juga besok lusa gue udah bisa masuk kampus, Ted. Kalau belum sehat benar nggak usah dipaksain yo. Dokter bilang kan lu harus istirahat total beberapa hari ini agar cepat sembuh. Oke, sekarang kamu lebih baik istirahat. Saya bereskan tas ini ya. Terima kasih, Ted. Gue banyak ketemu dia malah. Udah ya. Pak Halim, lebih baik Pak Halim lakukan apa yang ingin Bapak lakukan pada saya. Jangan siksa saya seperti begini, Pak Halim. Ada tugas untuk kami, Pak Halim. Ya, sedikit. Cuma sedikit. Kalian kenal orang yang duduk di situ? Ya, itu Franz, bos kami. Nah, tolong ambil kebijaksanaan supaya besok dia jadi anak yang baik, anak yang jujur. Baik, Pak. Bagaimana bos kalian? Udah jadi anak yang baik, udah anak yang jujur? Kami kira sudah, Pak, karena sudah 2 kali kami buat pingsan.
Tanyain. Frans, apa Rosana masih hidup? Lebih baik Bali bunuh saya, Pak. Saya rela mati. Tak pernah sekalipun saya melanggar perintah Pak Halim. Dia perlu banyak belajar lebih dulu. Oke, kalian lanjutkan aja. Bikin dia pingsan 2 atau 3 kali. Saya rasa cukup. Nanti saya balik. Pak, ada telepon dari Pak Advance. Kamu saja yang ngomong. Sudah tahu kan harus bilang apa? Halo Evans. Oh Lina, panggilin Karno dong sebentar, saya mau ngomong. Telat kamu, Vans. Baru aja berangkat tadi. Baiklah, nanti saya akan telepon kembali. Oke, bye. Pak, kenapa sih Papa nggak mau ngomong sama Evans? Kalau ada masalah kan bisa dibicarakan, Pak. Saya tidak suka caranya. Dia sudah memperalat kita. Walaupun dia pernah memperalat kita, Mas, untuk menipu Halim, tapi dia itu sahabat kamu, Mas. Namanya juga teman, harus saling tolong-menolong, kan? Saya setuju. Sesama teman harus tolong-menolong. Tapi tolong-menolong dalam hal apa? Kalau cara yang dipakai dia memang salah, apa salahnya Papa nasihati dia, kan? Oke. Saya pikir dulu deh. Saya tahu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan di benakmu, Vans. Terutama soal uang yang saya keruk dari Dendi dan Peter. Benar, Ros. 3 miliar bukan uang yang sedikit. Kamu pikir saya sudah menipu mereka? Tidak, Vans. Karena uang yang saya ambil sesungguhnya adalah uang milik orang lain yang mereka rampas. Ini kunci rumah, berikut surat-suratnya. Nanti saya akan beritahu siapa pula yang berhak menerimanya. Kenapa kita harus menunggu sampai Frans mengaku, Lim? Habisi saja. Dia pasti berkhianat. Dan ini bisa berbuntut panjang. Karena dia satu-satunya saksi ketika kita membunuh Roni. Kalau sampai dia menyanyi, kamu tahu sendiri akibat. Lim, aku tidak mau menghabiskan sisa umur aku dalam penjara. Saya rasa kamu pikir terlalu jauh. Kadang-kadang kamu terlalu jenius. Kamu tunggu aja sampai besok pagi. Si Frans mungkin udah mengaku atau gimana. Kita bisa lihat kejujurannya. Kalau memang dia tidak membunuh Rosana, ya habisin aja dia. Gimana, Pi? Apa Frans mengaku? Kalau sudah, biar saya saja yang bereskan, Pi. Frans belum bilang apa-apa. Pak Halim bilang kita tunggu sampai besok. Saya nggak ngerti, Om. Kenapa Rosana berusaha nakut-nakutin Om? Dan sebenarnya ada permusuhan apa antara Om dengan Rosana? Sampai dia berani-beraninya nipu kita. Sampai kita berdua jadi korban. Den, aku tidak suka anak kamu bicara seperti ini. Apalagi saya. Dan saya juga tidak suka kamu bicara begitu. Kamu berani menanyakan soal hal itu. Sedangkan kamu barusan bikin kerugian besar. Bukannya kamu cari ahli tanggung jawab perusahaan.
Malah kamu bikin ulah yang mengarah ke kehancuran. Tapi Pi, tujuan kita kan baik. Kita mencoba melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Iya Om, sebagai generasi muda kita masih bertanggung jawab untuk masa depan kita dalam era pembangunan ini. Ini tidak ada urusannya dengan generasi muda dan tidak ada urusannya dengan pembangunan. Pergi tidur. Cepat. Ngapain lo di kamar gua? Den, gue jadi penasaran. Apa sih yang sebenarnya jadi permusuhan antara bokap gua sama perempuan itu? Sampai kita dijadikan pion untuk balas dendam. Ya pasti ada persoalannya. Kalau nggak mana mungkin kita dijadiin pion. Masalahnya sekarang, apa Widya sama Rosana orang yang sama? Ya, kita harus terus menyelidikinya. Memang harus diselidiki. Kita cari dia. Kita paksa dia bicara. Ngerti? Pak Markus, saya sudah panggil Tio dan Teddy. Saya mohon masalah ini sudah selesai dan tolong jangan diperpanjang lagi. Bapak tahu, revolusi kita belum selesai. Begitu juga dengan persoalan ini, belum selesai. Yopi, kamu diam saja. Biar Bapak yang ngatur. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang. Hai, selamat pagi. Udah. Silakan duduk. Teddy, silakan duduk. Om senang kalian kumpul kembali di sini. Tio, kamu harus bersyukur punya teman seperti Teddy ini. Dia adalah seorang teman yang peka terhadap nilai-nilai manusia. Kamu tahu? Dan dia datang ke rumah untuk memberikan nasihat kepada saya sehingga hati saya pun tersentuh. Ted, emangnya lu kasih nasihat kepada Pak Markus? Enggak, gua malah maki-maki dia. Teddy, kamu jangan bohong. Kata-katamu yang membuat air mataku tercurah. Ya udah, terserah Bapak deh gimana maunya. Setelah saya selidiki, ternyata memang anak saya yang salah. Kemarin saya hajar dia sampai minta ampun. Dan dia minta ampun kepada saya. Tapi saya larang. Kamu harus minta ampun kepada Tio dan Teddy. Yobi, cepat minta ampun sama mereka. Apa-apaan sih, Papi? Kok? Tidak pakai kok. Cepat cium tangan mereka. Enggak. Ini. Enggak. Ayo. Mau saya ke kemarin itu, ha? Gua nggak ngerti. Sini tangan selain ku cium. Bagus. Beres nih Pak Markus. Semua sudah beres. Tio dengan Teddy kalau punya cara yang lain silakan. Iya deh. Permisi Pak Dekan. Pak Dekan. Permisi dulu. Ayo Pak. Iya Tio. Bagaimana Pak Dekan? Semua kan beres? Beres sih beres. Tapi saya merasa nggak berharga di ruangan saya sendiri. Sebenarnya ada apa sih kejadiannya? Lo ngerti nggak? Enggak ya, gue nggak ngerti. Nggak habis pikir gue. Baru sekali ini lo benar. Masalahnya gue juga nggak ngerti. Kenapa sih Markus minta maaf? Lo sama dong sama gue. Tapi suami saya tidak pernah cerita masalah ini. Seumur hidup, sedetik pun saya tidak akan pernah bisa melupakan suami Mbak. Saya mau naik motor aja pulang tuh, motor saya di situ tuh. Udah deh, nggak usah mikirin motor. Masalah motor kalau hilang nanti saya kasih bonus mobil. Mau kemana Pak Halim? Ke tempat di mana kami bisa menemukan Rosana. Gordon. Maaf Pak, apa Bapak belum mendengar berita mengenai Gordon? Tapi Anda juga tentu telah mendengar apa yang terjadi pada suami saya.